Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat diberi kesempatan untuk berkumpul ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Alhamdulillah kalau gitu untuk pertemuan hari ini adalah tentang penyesuaian diri makhluk hidup pada lingkungannya atau disebut dengan adaptasi. Sebelumnya kalian ada yang sudah tahu apa itu adaptasi? Belum Ibu. Nah, secara singkatnya itu adaptasi adalah sebuah cara untuk makhluk hidup menyesuaikan diri pada lingkungannya. Maka untuk hari ini Ibu akan memaparkan materi tersebut ya pada PPT dan juga sebuah video. Ini yaitu penyesuaian diri makhluk hidup pada lingkungannya atau disebut dengan adaptasi. Pengertian dari adaptasi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya dan cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui genetik maupun dari habitatnya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi atau bentuk tubuh, adaptasi fisiologi atau fungsi kerja tubuh, dan adaptasi tingkah laku behavioral. Selanjutnya yaitu macam-macam adaptasi. Yang pertama ada adaptasi morfologi, di mana penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. Yang kedua ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh sehingga sulit untuk diamati. Yang ketiga itu adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini berhubungan dengan tindakan makhluk hidup dalam mencari makanannya dan melindungi dirinya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Contoh yang pertama yaitu pada hewan, yaitu unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan di padang pasir. Bentuk penyesuaian diri unta yaitu adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpanan lemak. Hal ini dapat menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Selanjutnya, contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan, yaitu ada hidrofit, tumbuhan yang menyesuaikan dirinya dengan lingkungan berair. Contohnya adalah bunga teratai. Yang kedua, cara adaptasi hidrofit antara lain berdaun lebar dan tipis, serta mempunyai banyak stomata. Batangnya berongga, berisi udara sehingga bisa mengapung. Selanjutnya, yang kedua, contoh adaptasi fisiologi pada hewan, yaitu kemampuan ekolokasi pada kelelawar untuk membantu saat terbang di kegelapan. Ikan yang hidup di perairan berkadar garam tinggi memiliki urin yang lebih pekat. Ada cacing tanah mengeluarkan zat kapur untuk menetralkan asam di kerongkongannya. Selanjutnya ada contoh adaptasi fisiologi. Itu bunga mengeluarkan bau yang mengundang serangga untuk membantu. Kantong semar menghasilkan cairan untuk mencerna serangga yang masuk. Semak azalea di Jepang menghasilkan bahan kimia beracun sehingga bisa tidak memakan daunnya, atau disebut zat alelopatik. Selanjutnya contoh adaptasi tingkah laku pada hewan.
yaitu terdapat kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatannya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Yang kedua, ada bunglon merubah warna tubuh. Pigeon merupakan bentuk penyesuaian diri agar ia terlindungi dari musuhnya. Lalu yang ketiga, ada kerbau berkubang ke dalam lumpur, yaitu untuk menurunkan suhu tubuhnya. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan putri malu akan menggulingkan daunnya jika disentuh. Yang kedua ada pohon jati akan menggugurkan daunnya pada waktu musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga ada daun jagung akan menggulung jika suhu tubuh terlalu panas. Lalu selanjutnya ada pengertian dari habitat dan juga bioma. Habitat merupakan suatu wilayah yang ditempati dan berkembang biak oleh spesies atau organisme tertentu. Lalu bioma yaitu ekosistem besar pada suatu wilayah yang terdiri atas flora dan fauna khas yang mempunyai karakteristik seperti dengan vegetasi utama serta mempengaruhi fungsi iklim pada wilayah tertentu. Selanjutnya ciri-ciri hewan berhabitat di darat, yaitu bernapas dengan paru-paru, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di darat, menggunakan hidung sebagai alat pernapasan, dan biasanya mempunyai kaki 2 atau 4. Selanjutnya contoh hewan di darat nih. Ada kucing, kerbau, dan juga ayam. Nah, selanjutnya ciri-ciri hewan berhabitat di air. Ciri-cirinya yaitu bernapas menggunakan insang, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di air, mempunyai sepasang sirip, sebagian besar bersisik, dan juga memiliki ekor dan selaput. Nah, contoh-contoh hewan di air ada lumba-lumba, ada udang, ada kepiting, dan juga ada ubur-ubur. Ciri-ciri hewan berhabitat di udara, yaitu bernapas menggunakan pundi-pundi udara, berbulu dan mempunyai 2 pasang sayap, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pepohonan, dan mempunyai sepasang sayap untuk terbang. Nah, di sini ada contoh hewan yang hidup di udara, yaitu ada kupu-kupu, burung elang, dan juga lebah. Sekarang ciri-ciri hewan berhabitat di 2 alam. Nah, hewan yang hidup di 2 alam ini disebut juga dengan hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di 2 alam, yaitu daratan dan juga di air. Nah, ciri-cirinya memiliki suhu tubuh yang berdarah dingin, memiliki peredaran darah yang tertutup, terus kulit mengandung kelenjar lendir dan juga kelenjar racun. Dan terakhir memiliki 3 ruang jantung, yaitu terdiri dari 1 ventricle dan juga 2 atrium. Dan ada reproduksi dengan cara bertelur dan pembuahan eksternal. Selanjutnya ada contoh hewan berhabitat di 2 alam. Contoh hewannya terdapat penyu, buaya, dan juga anjing laut. Sekarang ciri-ciri tumbuhan berhabitat di darat. Memiliki akar daun dan juga batang, stomatanya lebih sedikit, menggugurkan daunnya pada musim kemarau, dapat tumbuh hingga beberapa meter. Selanjutnya ada contoh tumbuhan berhabitat di darat. Di sini ada bunga mawar, pohon kelapa, dan juga pohon pinus. Nah, ciri-ciri tumbuhan berhabitat di air. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang yang berongga, memiliki akar yang pendek dan berbentuk serabut, biasanya hidup berkelompok, biasanya juga permukaan daunnya itu lebih lebar, dan mempunyai rongga antar sel yang berisi udara. Contohnya pada tumbuhan yang hidup di air yaitu ada bunga teratai dan juga bunga kamboja.
Lalu ada ciri-ciri tumbuhan berhabitat di tempat kering. Yang pertama ada memiliki daun yang sempit dan banyak berbentuk duri. Yang kedua memiliki batang yang berair dan tebal. Memiliki akar yang panjang dan menjalar lurus. Memiliki trikoma atau rambut sepanjang tubuh tumbuhan. Yang terakhir memiliki permukaan tubuh yang termasuk bagian daun tertutup oleh lapisan cuticula dan juga lapisan lilit. Nah, contoh tumbuhan yang berhabitat di tempat kering yaitu ada pohon kaktus. Dia biasanya hidup di padang pasir. Nah, contoh tumbuhan yang berhabitat di dua alam atau yang bisa hidup di darat dan juga di air. Maaf, ini ciri-cirinya. Yang pertama, akarnya tumbuh besar dan bercabang. Daunnya biasanya tipis dan lebar. Matanya biasanya berada di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Yang tumbuh di iklim hujan memiliki organ tubuh, yaitu hidatoda yang terbuka tanpa sel penjaga. Nah, selanjutnya contohnya tumbuh yang hidup di dua alam, yaitu ada pohon bambu. Karena materi yang saya paparkan di PPT sudah selesai, selanjutnya ada materi dari video. Sebentar ya, anak-anak. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme beradaptasi untuk memperoleh nutrisi, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas, mempertahankan hidup dari musuh alaminya, bereproduksi, dan merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Adaptasi pada hewan. Adaptasi yang dilakukan oleh hewan. Energi. Hewan beradaptasi untuk memperoleh energi dengan cara mendapatkan makanan. Tumbuhan biasa disebut herbivora, hewan pemakan hewan lainnya disebut karnivora, dan hewan pemakan tumbuhan dan hewan disebut omnivora. Adaptasi yang terlihat dari ketiga jenis hewan tersebut terlihat pada struktur gigi dan enzim pencernaan yang mereka miliki. Adaptasi fisik. Hewan melakukan adaptasi fisik dengan cara menyatu ke lingkungannya agar dapat terhindar dari hewan pemangsa atau predator. Mimikri adalah salah satu kemampuan hewan dari hasil adaptasi, di mana suatu hewan memiliki kemiripan dengan hewan lain secara tingkah laku maupun penampilannya. Salah satu contohnya adalah lalat bunga yang banyak dari spesiesnya menyerupai tawon. Beberapa hewan memiliki penampilan yang menyerupai lingkungannya. Misalnya, serangga yang berwarna hijau yang tinggal di rerumputan. Suatu tanda atau warna yang membantu hewan bersembunyi di lingkungan sekitarnya dari predator disebut kamuflase. Bunglon memiliki kemampuan untuk merubah warna tubuh menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku memungkinkan hewan untuk menangkap mangsa ataupun untuk menghindari predator. Bahan kimia merupakan bahan yang sering digunakan oleh beberapa hewan untuk menghindar dari predator. Beberapa semut dan kumbang mengeluarkan cairan berbau tidak enak. Ketika cumi dan gurita merasa terancam, hewan tersebut dapat menyemburkan tinta sehingga dapat melepaskan diri dari predator. Contoh lain adalah ikan yang membentuk kawanan. Karena kawanan ikan terlihat seperti organisme yang besar, sehingga predator tidak akan memangsa kawanan ikan tersebut. Adaptasi pada tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan adaptasi. Adaptasi dilakukan agar tumbuhan dapat bertahan hidup di daratan.
Adaptasi yang dilakukan ialah berupa perlindungan dan penyokong. Sebagai contoh adalah batang, daun maupun bunga memiliki lapisan sel epidermis yang diselubungi oleh kutikula untuk memperlambat kehilangan air pada tumbuhan. Penyokong merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan agar dapat tumbuh dengan kuat di daratan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Selulosa memberikan bentuk dan kekuatan pada tanaman. Beberapa sel tumbuhan menghasilkan substansi lain selain selulosa untuk membuat dinding sel lebih kuat. Misalnya, daun pada tanaman pinus yang tahan terhadap es yang membeku di atasnya. Tumbuhan yang dapat melakukan adaptasi pada reproduksi juga dapat membantu tumbuhan bertahan hidup di daratan. Misalnya, tumbuhan yang memiliki spora yang tahan terhadap kekeringan. Seleksi alam. Dalam teori evolusi, seleksi alam adalah teori yang mengemukakan bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Teori ini terasa masuk akal karena dengan perubahan kondisi alam oleh dinamika penduduk yang ada di dunia, menyebabkan banyak spesies hewan mulai punah. Anda dapat mencari referensi seputar keberadaan hewan atau tumbuhan tertentu yang semakin lama semakin sulit dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Langkanya hewan tersebut dapat disebabkan karena perubahan alam yang menyebabkan sulitnya mendapatkan nutrisi dan ketidakseimbangan antara predator dan tingkat reproduksi. Umumnya, predator bergantung pada warna dan bentuk tubuh mangsa dalam mengenali mangsanya. Keberadaan mangsa yang tidak mencolok cenderung menyulitkan predator untuk menangkapnya. Ada hewan-hewan yang menjadi sedikit jumlahnya karena tidak mampu mempertahankan diri dari predator serta tidak dapat melakukan reproduksi. Sekian dulu penjelasan dalam video singkat ini. Sudah selesai. Mungkin sampai di sini. Apakah anak-anak sudah mengerti? Ngerti, Bu. Alhamdulillah sudah Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, karena sudah selesai, mungkin Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Agustina. Mungkin anak-anak lagi dulu ya. Angel Veronica. Hadir, Bu. Dina Apriliani. Mungkin dia juga jaringan. Diva Khairunisa. Hadir, Bu. Mutazama. Sepertinya pada jaringan ya. Siti Farah. Hadir, Bu. Halimatus Saadia. Mungkin dia juga kendala jaringan. Inka Nur Hidayah. Oh, tadi dia izin ke toilet. Kartika Sari. Hadir, Bu. Kartika Sari. Hadir, Bu. Norazrin Khairinisa. Hadir Ibu. Dan terakhir ada Rifna Destiara. Hadir, Ibu. Karena semua sudah di absen, jadi Ibu tutup ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya yang sudah Ibu berikan lewat via WhatsApp. Dikumpulkan jam 12 siang ini ya anak-anak. Jangan lupa. Oke? Siap, Bu. Oke, Ibu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Makasih juga, Bu.